Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Tera News dapat kembali menjumpai Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Dan inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan warga kota Surabaya dan Sidoarjo menjadi korban dugaan penipuan jual beli tanah kafling di Desa Pabean, Sedati, Sidoarjo. Ratusan kafling yang sudah terjual, namun hingga kini belum juga terbangun rumah yang dijanjikan. Ratusan warga diduga menjadi korban dugaan penipuan jual beli tanah kafling oleh pengembang properti PT MTB Makmur Tentram Berprestasi yang berlokasi di Dusun Alas Tipis, Desa Pabean, Sedati, Sidoarjo. Ratusan kafling yang telah dibeli korban baik secara tunai maupun dicicil nyatanya tak sesuai kesepakatan. Bahkan belum ada yang dibangun hingga saat ini. Para korban akhirnya meluruh kantor pengembang yang berada di wilayah Ngingas, Waru, Sidoarjo. Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, dan juga Mimi Idayana, Wagub Sidoarjo, mendatangi pihak pengembang menuntut akan bertanggungjawaban atas kasus yang jadi atensi berbagai pihak tersebut. Melalui kesepakatan bersama, akhirnya pihak pengembang sebutkan siap mengembalikan uang milik para pembeli 100% secara bertahap mulai bulan September. Cicil berapa, sudah berapa masuk? Ini yang masuk 97 juta dengan DP 50 per bulannya 1.584.000. Tahun berapa itu? Itu saya ambil di tahun 2021. Terus dijanjikan gimana? Sekarang masih nyicil kurang 1 tahun. Bukti pembayarannya apa? Ditipunya IJB-nya palsu, Pak. Nah, itu kan katanya yang menipukan notaris. Dari penjelasannya Pak Yuda itu notaris yang tapi ini tadi disidak sama Pak Armuji beda lagi katanya. Mas pernah ngajukan refund nggak, Mas? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Belum pernah. Sekarang masih mencicil? Sekarang masih mencicil, dan yang terakhir kemarin ada info dari WA Group ya kan untuk tidak mencicil lagi karena kan sudah masalah. Per bulan berapa sih nyicilnya itu? 1.584.000. Ikhlas. Modus-modus seperti ini kan modus di mana dia menjebak seseorang dengan user atau seorang nanti kalau dengan modus jual tanah kafling, dengan tanah kaflingnya nggak ada ya kan, lantas dia menjualnya itu berikutnya orang diikat dengan sebuah pernyataan, dan pernyataan itu nanti ditentukan kalaulah seandainya orang itu refund atau mundur maka dipotong 40%. Ini modus ini. Dan itu nanti tidak akan diselesaikan, tidak akan selesai. Orang yang akhirnya habis kesabarannya dengan terpaksa. Saya yakin kalau sampai tanya itu, saya sudah ngomong kepada yang bersangkutan, saya yakin siapapun yang refund itu karena terpaksa uangnya. Mediasi ini wilayahnya Wakil Bupati Sidoarjo, makanya kita berkolaborasi. Pentingnya ada suatu komunikasi antar kepala daerah. Korbane wong Surabaya, lokasinya wong Sidoarjo, sing duwe ownernya ini juga orang Sidoarjo. Mudah-mudahan tadi seperti itu ada jalan keluar dan baik. Dan untuk masyarakat ya, kalau ada niatan untuk jual beli tanah, mohon dicek dulu ya surat-suratnya, dan hati-hati karena banyak sekali oknum-oknum yang berkeliaran atau memperkaya diri sendiri dengan memperjualbelikan aset yang bukan haknya. Mohon masyarakat lebih hati-hati lagi. Ya Cak Ji ya. Ojo gampang ngetro duwe. Arek cak sogine kabeh ya. Gampang ngetro duwe. Hari ini korbannya lebih dari 100. Berapa tadi Pak? 160 ya korbannya. Tadi hasil komunikasi dengan PT-nya memang ada modus ini ya, penipuan ke dalam. Ya modusnya wong tanah belum dibeli ya apa sih? Tanah belum dibeli terus wong narik duit apa enggak? Modus. Artinya tanahnya belum dibeli tapi sudah dijual belikan. Untung ada Pak Yasin yang ngerti hukum. Apa dia kan juga ngerti, tapi kalau ada yang ngerti hukum kan tahu. Ini pembelajaran. Artinya dari korban ini nanti seperti apa? Loh, hasil mediasinya. Hasil mediasi mereka sanggup per bulan mengembalikan 5 orang. 5 orang. Yang penting sudah ada niatan baik dan perjanjian nanti di polisian. Pembalian dalam berupa uang. Iya, jalur 100%. Wakil Wali Kota Surabaya dan Wakil Bupati Sidoarjo mewanti-wanti agar kesepakatan dalam mediasi ini benar-benar dilaksanakan.
Pihaknya juga menghimbau kepada warga untuk mengecek surat-surat ataupun legalitasnya terlebih dahulu apabila akan membeli tanah kafling. Mimi Idayana, Wakil Bupati Sidoarjo, juga berharap jangan mudah tertipu oleh oknum-oknum pengembang yang memperjualbelikan tanah yang bukan merupakan asetnya. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke berita selanjutnya, sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah mobil di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Pohon jenis ambar dengan diameter sekitar 2 meter itu tumbang dari sisi utara Jalan Nasional Mojokerto, Surabaya hingga ke tengah jalan. Mobil Pajero putih yang tertimpa diketahui milik Agung Supriyanto, warga Ponakawan, Kecamatan Krian, Sidoarjo. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi beserta penumpangnya mengalami luka-luka ringan terkena serpian kaca yang pecah. Inilah video CCTV milik warga yang merekam detik-detik pohon ambar berdiameter sekitar 2 meter roboh dan menimpa mobil Mitsubishi Pajero. Insiden ini terjadi di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo. Dari rekaman CCTV, mobil tersebut berjalan pelan dari Mojokerto ke arah Surabaya. Namun saat melintas di lokasi, tiba-tiba pohon berdiameter sekitar 2 meter ambruk dan menimpa kap dan memecahkan kaca depan. Menurut keterangan warga sekitar, pohon roboh diduga akibat akar yang lapuk dan kondisi tanah yang lembek setelah diguyur hujan lebat. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan parah baik dari arah Mojokerto maupun dari arah Surabaya. Masih kami laksanakan bekerjasama dengan BPBD, DLHK, dan kami meminta bantuan forklift. Itu dilaksanakan evakuasi mobil beserta pohonnya, kita pinggirkan terlebih dahulu. Dari awal kami datang, pengemudi dan penumpangnya itu tidak ada yang terluka parah atau menjadi korban jiwa, hanya terkena serpian kaca dan tidak parah lah. Tim gabungan dan relawan lalu lintas langsung mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Mobil Pajero yang tertimpa berhasil ditarik dengan bantuan kendaraan damkar, namun karena ukuran pohon yang sangat besar dibutuhkan bantuan forklift untuk menepikan batang pohon. Proses evakuasi pohon tumbang ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Sobat Lentera, sesaat lagi kita akan membahas tentang restoran di Amerika Serikat yang banyak menyajikan menu-menu halal. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Tera News. Di kawasan Ibu Kota Amerika Serikat, hanya restoran Indonesia yang menawarkan sajian yang tidak hanya otentik rasanya, namun juga halal. Artarini Indonesian Restaurant adalah restoran yang bisa menjadi pilihan kuliner halal bagi warga muslim di Ibu Kota Amerika Serikat. Seperti apa restoran tersebut? Berikut liputan dari tim VOA. Sampai sekarang pun aku masih nggak nyangka bahwa kita ternyata bisa punya ini. Yang ada sekarang hanya bisa bersyukur aja. Ini adalah satu-satunya restoran Indonesia di wilayah Ibu Kota Washington DC. Namanya Artarini Indonesian Restaurant, tepatnya di wilayah Kensington. Kita sudah sampai di restoran halal yang otentik, Artarini Indonesian Restaurant. Oke. Dari sini sudah kelihatan yaitu ada tulisan halal paling atas, pemirsa. Pemilik restoran adalah pasangan suami istri warga Indonesia, Artarini dan Wirawan. Restoran ini baru buka pertengahan tahun 2023 dan berkomitmen untuk hanya menyajikan makanan halal. This is what's nice about the DMV is we have such a big Muslim community that is diverse. So you get to actually get the cuisines of the world. Apa alasan restoran ini menyajikan makanan halal? Walau sebenarnya bahan-bahan makanan halal lebih mahal. Karena dengan halal, semua orang insya Allah bisa makan. Meskipun yang non-muslim, ya kan? Gitu. Yang nggak hanya muslim doang yang bisa makan halal kan, tapi non-muslim juga bisa. Gitu. Awalnya pasangan ini kesulitan permodalan. Mereka harus merelakan menjual mobil pribadi. Bahkan mereka mencairkan dana asuransi jiwa mereka sebagai modal awal. Akhirnya kita ambil itu life insurance, kita jual food truck, kita jual mobil. Kita ambil ini. Sebelum akhirnya bisa memiliki restoran sendiri, Artarini melayani usaha catering sejak tahun 2004 silam. Pelan-pelan usahanya berkembang dan semakin dikenal. Dan sejak melayani catering pun, Artarini sudah menyajikan makanan halal. Catering Artarini juga dipercaya untuk menyajikan hidangan Indonesia di berbagai acara internasional di Washington DC, seperti pada acara Bank Dunia, IMF, dan juga pernah diminta untuk menyediakan makanan untuk Presiden Jokowi saat acara kunjungan ke Amerika. Dapat pesanan, tapi kan itu melalui KBRI ya. Jadi kalau dibilang masak untuk beliau itu sebenarnya udah 3 kali. Tantangan lain selain menyediakan makanan halal, karena restoran ini hanya menyajikan makanan Indonesia, masalah bumbu-bumbu juga harus kerja ekstra. Wah, komplit ya. Ini nyari-nyari bahan gini nggak susah, Mbak, di Amerika, Mbak? Nyari tempat. Jadi kita tuh susahnya kalau menu Indonesia, kita tuh menclok-menclok gitu loh belanjanya. Jadi nggak bisa satu tempat. Sekarang saatnya saya kembali merasakan masakan otentik Indonesia di Amerika. Dan di saat Ramadan, rasanya jadi sangat istimewa. Ada rawon, mendoan, ada perkedel juga coy. Nah, memang ini bulan puasa menggugah selera sih ya. Apalagi kalau lagi puasa. Mari kita makan. Dari Washington DC, saya Tarsir Ziman dan tim VOA. Diplomasi kuliner kerap digunakan dalam mempromosikan Indonesia di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Batik Restaurant yang menyajikan kuliner Indonesia di Rego Park, Queens, New York, ternyata kerap menjadi pilihan warga Amerika Serikat untuk merasakan kuliner khas Indonesia. Halo. Yang ini Malaysian side, ini semua prepnya di sebelah sini. Terus ini Indonesian side. So, ini telur kare, ada kale. Ini orek-orek tahu tempe.
Ini ayam buat pangsit mie untuk mie ayam. Berangkat dari kecintaan Joanna Cravinho terhadap Indonesia dan berbekal pengalamannya mengelola bisnis catering di Surabaya selama 21 tahun, ia merintis bisnis restoran awal tahun ini. Cuisine is of course one of the best way to connect. So the key here is the connection. On the opening of this very nice restaurant, I think the name that you chose, Batik, is a testament of your spirit, your attachment to our home country of both Malaysia and Indonesia. Bersama Maria Cynthia Dewi, dua bersaudara ini memperkenalkan kuliner Indonesia seperti rendang, ayam goreng batik, dan mie pangsit, serta kuliner Malaysia di Batik Restoran yang terletak di Rego Park, New York. Yang paling susah ngenalin makanan Indonesia ya, especially di daerah sini banyak orang European, banyak orang Russian, mereka masih nggak tahu makanan Indonesia. Mostly they only know Malaysian, but they know Bali. But they don't know Indonesia. Namun menurut Joanna, makanan Indonesia lebih banyak dipesan oleh warga Amerika yang ingin mencoba, serta diaspora Indonesia dan Filipina yang juga banyak datang ke restoran ini. Seperti Chris dan Sam yang baru pertama kali mencoba makanan Indonesia dan Malaysia. It's pretty good. Like, you know, it's more diverse now. You know, like have more choices. I think the taste, the spice, you know, like it has more flavor into it. It's like you know, like mix of Malaysian, Thai, but it tastes good, guys. Just come and check it out. Beberapa pejabat negara dari Indonesia juga sempat mampir ke Batik Restoran. Salah satunya Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mendukung upaya para diaspora memperkenalkan Indonesia di Amerika. Kita ingin diaspora kita aktif mempromosikan produk ekonomi kreatif terbaik kita, yaitu kuliner Indonesia. Dan kita harapkan nanti juga bisa bekerja sama untuk mempromosikan destinasi wisata di Indonesia. Jadi sesuai dengan apa misinya Pak Sandiaga Uno, itu Spice Up the World. Jadi kita mengikuti dengan tema itu, kita berharap bahwa makanan Indonesia yang masih susah untuk dikenal dan tidak dikenal masyarakat bisa diterima oleh semua kalangan. Mendapatkan ulasan bagus dari pelanggan menjadi salah satu target dari Batik Restoran. Kita train, kita punya server sebaik-baiknya, kita punya chef sebaik-baiknya, bahwa kita bagaimanapun di Amerika adalah customer is number one. Dari Rego Park, New York, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kemampuan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu mencegah penyelundupan obat terlarang di Amerika Serikat. Tetaplah bersama kami di Tera News.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Tera News. Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini bisa dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk di sektor penegakan hukum. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat belum lama ini membentuk sebuah gugus tugas untuk mengkaji kemampuan AI dalam membantu mendeteksi penyelundupan obat-obatan terlarang ke Amerika Serikat. Perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang adalah pintu gerbang penting bagi arus manusia dan perdagangan, kini semakin rentan terhadap penyelundupan obat-obatan berbahaya seperti fentanyl. Untuk mengatasi hal ini, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Alejandro Mayorkas April lalu mengumumkan pembentukan gugus tugas baru. Drug trafficking organizations have grown in sophistication and power. Penelitian ini antara lain akan melihat bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk mendeteksi dan melawan aliran obat-obatan terlarang ke Amerika. We will explore using this technology to better detect fentanyl shipments. Menurut mantan direktur di Lembaga Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Pat Simmons, ada sistem di pasar saat ini yang dapat ditingkatkan lewat pemanfaatan AI. Salah satu contoh adalah sistem tomografi muon yang bisa menghasilkan gambar yang lebih akurat dari objek yang dipindai dibanding teknologi sinar X yang dipakai saat ini. If there's dense cargo in there, X-ray can't penetrate it. So if you use a muon tomography system, it can penetrate and allows the officers to see exactly what's inside of a dense object. Sistem ini bisa sangat efektif untuk truk kontainer yang penuh kargo di mana fentanyl bisa disembunyikan. AI juga bisa membantu dalam bidang intelijen dan analisis prediktif terhadap kendaraan yang melintasi perbatasan. Who are the people that are coming across? How often do they come across? And then also the vehicle and the license registration. How often are they coming across? And so there are those kinds of pieces of information that I would task AI to try and tease out. Gugus tugas kecerdasan buatan atau AI ini akan melaporkan temuan mereka kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sobat Lentera, gelombang penembakan massal yang sering terjadi di Amerika Serikat memicu sejumlah pihak untuk fokus pada cara mencegah pemakaian senjata secara tidak benar seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan pengembangan teknologi perangkat lunak untuk mendeteksi senjata api dengan memanfaatkan sistem kamera pemantau yang sudah ada. Boom, 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 boom. There's gunshot. I see dead bodies on the floor. Kekerasan senjata di Amerika telah mencapai tingkat seperti epidemi. I'm really terrified. Dan banyak warga Amerika muak. We are enraged. We are disgusted. Meski sikap Amerika terhadap hak senjata dan undang-undang pengendalian senjata masih terbelah, namun tragedi penembakan massal di sekolah, supermarket, dan pawai komunitas belum lama ini semakin mengedepankan teknologi yang bisa membantu mengurangi kematian akibat senjata. I saw people were doing facial recognition technology, and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns? Perusahaan Mike, Zero Eyes, mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata memakai kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada guna mencari senjata. Setelah perangkat lunak menentukan ada senjata yang terlihat, we hit dispatch and that alert goes through to our clients and simultaneously will go to 911. SMA Regional Rancocas Valley di New Jersey adalah yang pertama memakai perangkat lunak ini. Sekolah mengadakan latihan penembak aktif dengan teknologi yang membawa mereka ke sang penembak dalam waktu sekitar 90 detik, yakni separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan serupa tanpa teknologi. In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties. Untuk venue yang besar, ada yang beralih ke gerbang buatan Evolve Technology yang memakai pemindai dengan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang bisa mendeteksi senjata dan senjata lainnya dengan cepat. We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example. Ada lebih dari 300 penembakan massal di Amerika sepanjang tahun ini. Meskipun teknologi seperti ini tidak bisa menjamin akan mencegah lebih banyak penembakan massal, tapi ini adalah salah satu upaya untuk menjaga agar ruang publik tetap aman. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News kali ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan kami di YouTube channel Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Ricky Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.